Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia pertanyaannya deh langsung bertanya nih gua di hari yang bisa cerah, bisa juga tidak cerah, Cerah tergantung. dong. Selamat pagi. Soalnya kan kita indoor. Oh iya. Iya benar. Pertanyaan gue yang pertama adalah ini kan tentang masalah usaha di bidang pengamanan dan di bidang keamanan. Ya. Pertanyaannya adalah lu kan punya lu apa Anda? Gua apaan? Enggak, maksudnya ngomongin nanyanya lu enaknya disebut lu, ibu, Anda. Oh kakak. Oh kakak. Kakak. Duh, ini apa bentar sekalian benerin. Oke. Nah, kan punya usaha di bidang keamanan. Coba dong tolong jelasin kenapa pertama lu berkecimpung di perusahaan yang lu garap ya, atau usaha yang lu garap. Yang kedua, dia itu jenisnya apa atau bagaimana, tolonglah supaya memang penonton di podcast ini bisa ada yang diambil lah. Kalau kenapa gue berkecimpung mungkin karena latar belakang orang tua dan kakak yang udah duluan. Dan alhamdulillah gue dipercaya untuk meneruskan. Terus suka dukanya ya banyak banget pemainnya. Banyak banget pemainnya maksudnya? Banyak banget pemainnya di industri ini. Dan opportunity-nya itu sangat sedikit ya. Kita kalau mau masuk tender itu kita gontok-gontokan. Oh gitu. Harus Langsung curhat ya, Wak? langsung curhat dong, ya kan gitu. Ini adalah sebuah realita yang pasti semua BUJP kalau curhat pasti sama tuh gitu. Enggak, usaha lu di bidang keamanan dan keamanan tuh di yang sisi mana? Maksudnya lu punya satpam atau lu sendiri sebagai jasa konsultan misalnya di bidang keamanannya, atau misalnya lu punya detektif atau gimana sih? Jadi bokap gue punya 2 perusahaan. Satunya itu yang outsourcing satpam. Kalau yang di perusahaan gue itu lebih ke IT solution dan security solutionnya gitu. Enggak, yang sekarang lu lagi berjalan ini. Ini kan karena kita ada di podcast yang ngomongin di bagian keamanan dan jasa pengamanan. Artinya ini kan untuk teman-teman para pengusaha atau pelaku usaha ya. Nah, itu sekarang nih lu lagi di mana gitu? Istilahnya kayak apa yang lu di perusahaan itu tuh, apa yang jadi komoditi utamanya? Komoditi perusahaan yang sudah berjalan adalah sumber daya manusia. Itu sudah berjalan sudah 5-6 tahun sudah berjalan. Nah, yang baru digarap ini adalah security solution dan IT solution gitu. Jadi gue menjual CCTV beserta solutionnya, bukan hanya CCTV saja gitu, tapi CCTV yang lebih advance ya gitu. Kadang-kadang seperti yang di BNPT itu mereka memerlukan CCTV yang menganalitikal namanya. Jadi BNPT itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Iya, kita pernah gitu. di-approach gitu. Jadi biar kalau sekali lagi biar mungkin penonton dari mana aja yang memang menonton ini, BNPT adalah Badan Nasional Penanggulangan Teror. Iya. Jadi kan mereka butuh teknologi yang mumpuni, bukan hanya CCTV biasa aja, bahkan yang bisa menganalisis sebuah keadaan sebelum itu terjadi. Contohnya nih gue, orang yang bolak-balik 10 kali itu bisa di-alarm. Alarmnya jalan tuh gitu. Ada atau alertnya ya. Ada alertnya, atau ada tas yang ketinggalan. Terus ya, ada yang namanya skeleton. Dia bisa men-scanning skeleton lo movingnya kemana nih gitu. Skeletonnya apa nih? Skeleton itu tulang. Oh, oke. Jadi benar-benar lo CCTV dan udah seperti X-ray sampai tulang-tulang lo udah kelihatan gitu. Kalau dia nggak Batak, misalnya dia Jawa atau Sunda,
Gimana sih Pak? Ya kan kalau Batak tulang kan. Oh iya. Lanjut intermezzo. Terus. Ya gitu deh Pak. Nah saya juga merambah sekarang di IT solutionnya. Gitu ya. Jadi lebih berfokus bukan kepada satpam, tapi lebih fokus kepada teknologinya di bidang keamanan gitu ya. CCTV gitu ya. CCTV, drone, terus apa lagi Bu tadi? Kalau jaringan itu gimana maksudnya? Software. Oh, ke software. Jadi yang sekarang digarap sama Bu Dinda ini atau dikerjakan sama Bu Dinda ini perusahaannya lebih ke arah ya menyentuh bidang informasi teknologi ya, IT gitu ya. Iya betul, karena si CCTV-nya sendiri atau drone-nya sendiri itu kan alat ya Pak. Mereka alat tapi nggak punya otak. Jadi nggak bisa jalan tuh tanpa otaknya gitu. Nah otaknya itu adalah menggunakan software dan AI. Di situlah backupan IT solutions dari perusahaan kami juga gitu. So it's a one stop solution. Bukan berarti saya sekalian jualan nih gitu. Ada juga di perusahaan satunya gitu yang menyediakan juga resources gitu. Jualan ya Mak? Jualan tetap. Intermezzo. Ya gini, jadi kan sekarang nih kan juga lagi rame AI itu ya. Iya. Ya kan lagi rame AI. Berarti sekarang software itu banyak dicoba di AI gitu bagaimana? Maksudnya tolong ceritain buat kita ini supaya, karena kan memang AI ini sekarang udah sangat luas, nggak hanya membantu orang bikin tulisan atau membantu orang cari ide. AI ini bahkan udah dipakai juga di kepolisian gitu ya, misalnya di Korlantas itu untuk mengenali atau mengidentifikasi wajah gitu kan. Oh wajahnya gini. Berarti nanti kalau yang udah ke capture kalau misalnya ditambahin misalnya ini kan Korlantas, misalnya Reskrim mau menambahin misalnya orang-orang yang terduga misalnya melakukan tindak pidana, kan itu kan juga bisa tuh di AI. Jadi apakah nih sekarang menurut Bu Dinda nih ya, apakah memang saatnya nih keamanan kita juga udah harus menuju ke sana atau sebenarnya nggak perlu? Itu udah teknologi, udah mau nggak mau kita akan menuju ke sana sih Pak, dan sudah terjadi seperti di Dukcapil sendiri itu salah satu partner kami kan mengerjakan itu Pak. Jadi untuk face recognition sendiri itu sudah bisa keluar tuh Pak NIK-nya. Jadi NIK-nya. NIK tuh NIK, nomor induk kependudukan. Iya, jadi begitu. Even di kantor saya begitu masuk di CCTV itu langsung di face recognition dan itu di capture. Cuma saya nggak punya AI. Face apa? Face recognition. Apa tuh artinya? FR. Apa artinya? Pengenalan wajah ya? Pengenalan wajah. Iya, benar. Jadi ketika tadi gimana masalah NIK itu? Masalah di NIK itu, jadi partner kami cerita bahwa salah satu proyek yang dia handle adalah di Dukcapil. Dukcapil itu mengerjakan, dia di gedungnya itu sudah mengerjakan itu dan begitu ada face recognition di capture itu ada NIK-nya keluar Pak. Tapi kan kalau misalnya kita di bidang keamanan gini ya, berarti gimana pun juga kan tetap membutuhkan satpam kan? Satpam itu dibutuhkan. Tapi mau nggak mau teknologi juga akan sangat membantu. Untuk contohnya, ketika di suatu tambang Pak, yang harusnya membutuhkan 20 orang dalam shiftnya, dengan bantuan drone dan bantuan CCTV yang dengan face recognition segala macam, itu akan dengan bantuan drone dengan jangkauannya itu mungkin hanya membutuhkan 10 satpam Pak. 10 satpam? Iya. Jadi ya mau nggak mau dengan teknologi ini akan membantu Pak gitu. Di Korea sendiri, bukan di Korea ya Pak, yang kemarin
HUT polisi itu kan udah ada Pak ya, yang anjing robot tuh. Iya tapi bermasalah itu. Iya ya, Iya, bermasalah ya. dikomplainin orang itu bermasalah. Karena kan sekarang kita informasinya udah kebuka. Ya, ternyata ada banyak lah netizen mengungkap bahwa harga robotnya misalnya kalau di berita ya, Iya. saya cuman menukil tuh apa ya? Saya cuman ngambil lah intisari dari berita atau biasanya saya lihat. Kan bisa salah bisa benar. Tapi rata-rata semua di semua media konvensional maupun di sosial media yang memang ini ya mungkin verified gitu ya dalam penulisan berita, mereka bilang bahwa si robot itu harganya cuman 300 sampai 350 lah juta. Iya, tapi ternyata di situ ditulisnya 3M. Nah, jadi ada gap di situ. Nah, itu yang jadi permasalahan. Udah gitu banyak juga dari banyak masyarakat di Indonesia tuh menyayangkan gitu loh. Kenapa sebenarnya keperluannya sampai di mana gitu. Itu yang memang bisa kita lihat kalau hanya cuman parade doang, makanya mereka tuh lebih kayak bermasalah gitu kalau cuman parade doang. Makanya ada beberapa sayang banget kalau beli kayak gitu. Nah, apakah memang teknologi ini sebenarnya di kita memang belum perlu amat, karena mungkin masyarakatnya juga kebanyakan ya, saya ngomong kebanyakan mungkin kebanyakan ya belum mengenal banget lah, atau memang kita harus udah beralih gitu loh. Beralih itu dalam artian emang pakai sistem yang AI juga atau robot juga, tapi dibantu tetap ada human being-nya di situ, ada manusianya di situ, atau memang full. Karena memang sih setuju tuh. Tujuannya gini, CCTV tuh nggak bakalan bisa nangkep misalnya ya di mall. Kan di mall tuh biasanya ada orang yang ngutil-ngutil itu. Iya. Ya kan? Atau kita minimarket lah, Alfa atau Indomaret gitu misalnya. Itu kan juga biasanya ada yang ngutil-ngutil itu. Nah, menurut saya tuh sebenarnya karena minimarket itu menurut saya nggak hanya cuman CCTV doang, tapi butuh jasa keamanan juga atau jasa pengamanan juga, butuh satpam juga. Karena kalau kasir waktu itu akhirnya jadinya konfliknya horizontal loh. Jadi kayak berantem aja gitu antara masyarakat biasa sama masyarakat biasa, artinya kan itu kasir gitu. Kasir kan nggak punya dong. Kalau kayak satpam kan mungkin satpam tuh kan mungkin orang taunya satpam hanya sebatas kayak ya udah pakai seragam gitu kan. Padahal kan enggak kan. Ibu kan tahu sendiri kalau satpam ada pelatihannya. Ada. Iya kan? Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi orang tuh punya stigma gitu loh. Di masyarakat tuh ada stigma bahwa kalau satpam tuh udah tinggal pakai baju gitu, ya berarti dia satpam. Ya mungkin saya di sini nggak bakal ngebedah undang-undangnya dan apa segala macam ya, atau peraturan polisi atau peraturan Kapolri dan segala macam. Saya nggak ngebedah. Ini cuman yang dilihat dari masyarakat gitu loh. Masyarakat tuh kan kebanyakan ngelihat, karena kan satpam ini kan udah terlalu menyatu lah sama kita lah. Kita nyasar, yang ditanya satpam, ya kan? Kita butuh bantuan di ATM misalnya, yang tanya satpam juga. Padahal satpam nggak ngambil ilmu manajemen atau nggak ngambil ilmu perbankan gitu misalnya. Nah itu makanya tadi saya bilang kalau memang teknologi tadi, AI tadi, saya bilang mereka tetap harus ditemenin sama si manusianya juga, sama misalnya kalau di jasa keamanan ini kan, usaha jasa keamanan ini kan harus ada satpamnya lah. Tentu Pak. Contoh nih salah satu, di sini boleh nyebutin brand kan ya? Brand apa nih? Brand yang salah satu brand yang dipegang oleh perusahaan. Boleh aja sih. Boleh aja kali ya. Apa, asal baik-baik aja kan. Baik-baik aja sih contohnya. Baik-baik aja. Jadi di Lotte itu Lotte Shopping Avenue yang di mall ini, iya, Oke. Mall yang ada di Jakarta gitu ya. Yang Jakarta itu
satpamnya bukan hanya satpam aja, tapi mereka CCTV-nya juga sudah dilengkapi dengan face recognition. Face recognition, jadi foto-foto untuk orang-orang yang sering mutil-mutil kata bapak itu, begitu dia masuk di pintu utama, itu dia langsung alert Pak, langsung alert di farmnya mereka. Farm itu di tempat kayak master control, master control, room controlnya gitu. Di situ kan ada satu orang yang jaga. Jadi begitu orang itu masuk, itu mereka langsung di calling Pak. Dari bisa syuting nggak gitu? Langsung di calling? Bukan. Itu callingan syuting ya Pak ya. Kirain, halo bisa syuting nggak? Udah di calling. Kayak talent ya jatuhnya. Iya. Terus. Nah itu kan berarti sinergi dong Pak antara teknologi dan manusianya, sumber daya manusianya, ketika kita bisa memaksimalkan itu dengan baik Pak. Artinya kalau memang sekarang full AI juga. Tapi tahu nggak nih, ini ada fakta menarik. Lo abis ini bisa browsing atau mau browsing sekarang juga bisa. Itu semacam ada kayak gala dinner, semacam kayak gala dinner gitu di Amerika. Kayaknya baru seminggu yang lalu atau kurang dari seminggu. Itu ada beberapa orang yang diundang, yang termasuk di situ para pemenang-pemenang Nobel. Itu ada satu, kayaknya dia pemenang Nobel apa, dibilang masalah AI nih. AI itu nggak bisa berkembang lagi. Maksudnya kita harus stop, karena dia bakal nantinya di kedepannya dia bakal mencegah manusia buat berkembang gitu. Jadi si ini udah ngasih alert bahaya gitu loh penggunaan AI itu. Nah, gue tuh langsung kebayang tuh, ini bahasanya gue saya nih. Nah, gue langsung kebayangnya Terminator, tau nggak? Oh, yang di film itu. Iya, Terminator. Itu kan sebenarnya kan dia kan awalnya hanya mengamankan aja, ya kan? Nanti ada korelasi yang menarik nih di yang bisa gue bilang nih. Jadi si orang ini bilang bahwa di acara gala dinner, semacam kayak gala dinner lah. Penyebutannya mungkin after party gitu ya misalnya. Nah, dia bilang bahwa AI ini, dan dia salah satu founder, dia nyiptain AI gitu. Jadi dibilang AI ini nggak bisa berkembang lagi karena dia bakal memaksa manusia untuk tidak berkembang. Artinya nanti manusia akan jadi bisa berperang lah lawan dia gitu, lawan si AI ini. Gue langsung mikir ya, lah buset, berarti ini kayak film ya? Film Terminator. Dan siapa memang yang ngomong? Nvidia CEO-nya apa? Bukan, pemenang Nobel. Nvidia mah bukan. Pemenang Nobel, tadi lu cari aja kok bisa ada. Itu gue langsung berpikir gini, kalau memang gue dulu dihiasi ya, gue dihiasi film-film namanya film-film tentang masa depan. Kayak Back to the Future, Terminator, dan itu dan lain-lain ya. Bukan fiksi ya, artinya bukan superhero kalau sekarang kan ya. Dan itu yang terjadi dulu, yang terjadi dulu itu kejadian sekarang gitu. Nggak perlu nunggu tahun 3000 berapa, tapi udah kejadian. Orang bisa pakai mobil listrik, sekarang kan udah mobil listrik ya. Nah, lama-kelamaan gue berpikir korelasinya adalah jangan-jangan emang kepunahan umat manusia yang tadinya punah melalui meteor, melalui asteroid yang datang ke bumi itu ya, itu terus akhirnya punah gitu ya. Jangan-jangan nanti end of day-nya ini atau Armageddon-nya jangan-jangan dari teknologi gitu. Karena memang akhirnya kan teknologi ini nggak beragama kan, dia nggak ada apa. Dan kalau di apa yang gue yakinin kan, ya nanti begitu pas kiamat kan, misalnya kalau gue nih sebagai orang muslim itu kan udah mati duluan gitu. Jadi emang udah habis lah gitu. Jadi gue pikir apa nanti yang ngabisin si AI, karena AI ini emang lama-lama kan ngegrogotin. Kayak mungkin Bu Dinda punya usahanya, perusahaan yang bergerak di IT dan tech misalnya ya, mengandalkan AI, teknologi yang kekinian dan segala macamnya. Terus
dalam berjalannya atau dalam prakteknya tuh kan tidak lagi membutuhkan banyak manusia gitu. Iya. Ya kan? Dan memang udah kejadian juga, nggak hanya dari sektor security juga atau dari sektor keamanan lah, jasa pengamanan ini ya. Itu udah jalan juga tuh. Kayaknya nggak perlu ini karena Di-cut lah ya. iya gini, contoh ya. Contoh tadi, misalnya CCTV itu sudah sedemikian canggih. Iya. Pengenalan wajah kan? Iya. Bener kan? Misalnya, oke, dia lari nih, kabur. Tapi kan wajahnya udah ke-capture sama kita. Iya. Gitu kan? Kan nggak mungkin apa ya namanya? Nggak mungkin teknologi itu kayak nggak mungkin stop. Ini kan tadi masalah dia harus menggantikan. Teknologi nggak mungkin stop. Nggak tahu ya. Ada keyakinan dalam diri gue tuh satu saat misalnya kayak CCTV tuh meskipun cuman meng-capture bagian sini wajah dalam keadaan gelap gitu ya, kayaknya nanti ada satu AI atau aplikasi yang berbasis AI itu nanti dia bisa semua, nanti artinya mau dia lari kemanapun istilahnya bisa ke detect gitu. Dan itu udah kejadian Oh, Pak, ya? maksudnya di negara-negara maju. Gue mau cerita nih sama temen lo. Jadi sama lo. Jadi temen gue Iya. ketinggalan HP-nya di ojek online, tapi kayak di taksi online lah di Dubai. Dia nggak tahu itu bukan pesannya online, yang dia nggak tahu nomornya berapa, tanya berapa. Terus dia lapor, dia cuma kasih tahu gue kehilangan di mana titik poin lo kehilangan, terakhir lo di mana, dan itu semua dia nggak tahu sama sekali plat nomornya. Karena kalau kita pakai pesan online kan masih bisa tuh, dia pesan cuma yang di jalanan itu aja gitu. Jadi benar-benar masuk dan bayar gitu. That's it. Dia itu di Dubai langsung nggak lama kemudian dia ditelepon, itu secanggih itu Pak, dengan teknologi mereka itu ditelepon dan HP-nya bisa balik. Berarti itu kan pakai CCTV Pak. Kamu kehilangan di mana? Tapi bisa juga pakai chip sih. Pakai chips dari HP ya? Iya, dari HP. Sekarang kan udah ada kayak yang iPhone apa sih? Karena saya Find My iPhone. Jadi kan dia pakai chip ya. Ada salah satu chip di boardnya itu ditanemin, memang dia bisa mancarin sinyal tertentu gitu. Kalau di IT itu ada namanya MAC address, namanya MAC address gitu. Jadi dulu teknologi ini mungkin karena belum banyak yang tahu, dan memang orang sedikit, pasti orang yang berkecimpung di IT aja yang tahu. Itu MAC address itu artinya kalau misalnya kita mau syuting bola lah, bola nih Bu, siaran bola, bolanya bertandingnya ada di Jerman misalnya. Yeah. Terus kita pengen nangkep tanpa ada satelit, misalnya satelit yang lancar gitu. Kita pengen ada terima di sini, misalnya di Indonesia gitu, pakai jaringan fiber gitu, apa jaringan optik gitu ya. Nah itu namanya ada MAC address, dia bisa langsung ke kita dengan address dengan alamat tertentu, dan semua gadget setahu saya sampai saat ini semua dan seluruh gadget di dunia ini dia tuh ya, nanti kalau salah bisa di komen sih. Setahu saya ya itu punya MAC addressnya beda-beda. Dia kayak sidik jari di kita. IP kayak IP gitu. Iya, tapi kalau IP itu kan bisa diterobos. Kalau MAC address tuh memang dia istilahnya nggak bisa diinjek gitu. Karena MAC address tuh bagikan nomor angka lah. Kalau di motor nomor angka kan pasti beda-beda tuh setiap itu. Kalau udah kita mau perpanjang nomor angka mobil atau nomor angka motor gitu ya, kita ke polisi gitu ya, ke Samsat, nanti kan di sekir tuh nah itu MAC address tuh kalau nggak salah tuh kayak gitu. Jadi memang dia setiap komponen yang nanti ada konektivitas di situ, dia ada MAC addressnya gitu. Memang dia injek dari pabrikan gitu. Dan itu udah beda-beda ininya generated serialnya gitu. Gitu sih. Tapi sekeren itu sih, gue langsung kayak, karena waktu itu gue panik tuh, HP gue ketinggalan. Tapi untungnya itu di HP lo apa temen lo HP nih? gue ketinggalan. HP gue ketinggalan di
taksi online. Terus dia cerita lah sama gue di Dubai itu seperti itu loh, dia juga pernah tapi bukan pakai online gitu. Tapi di Dubai keren sih ya, satpamnya juga keren. Ya nggak sih, gue pernah kesana aja, kayaknya tuh mereka kayak wangi-wangi gitu ya. Oh, iya. Kalau di sini mah susah ya, gimana buat mereka kebutuhan sehari-hari aja susah. Tahu satpam di kita tuh mungkin ada bagian nggak juga, misalnya ada yang ngerasa nggak juga kok bang, saya begini-begini di tempat. Iya, kalau lu di satu di tempat yang memang yang menaunginya mungkin ya mungkin bisa memberikan salary yang besar gitu, tapi kan standarisasinya bener-bener ya ngepres lah ya gitu. Ngepres lah, kayak di Jakarta kan kayak buat seorang diri aja, misalnya kayak di kota besar, anggaplah UMR Jakarta ya, sekarang kepokokannya aja di Jakarta tuh misalnya lu baru bener bisa menikmati hidup lo ya, artinya bukan tanpa lo meratapi bagaimana pusingnya. Dan gue nggak ngomong masalah habitnya dia ya, Jakarta tuh emang bener-bener bisa hidup dengan tenang dan damai itu sekitar 6.500.000, karena sekali lagi tarif dan kebutuhan dasar tuh dari pemerintah sendiri sudah sangat susah lah. Contoh ya misalnya gini, selalu hidup di Vietnam, tapi nggak tahu ya, tapi bisa salah, bisa tulis di komen aja kalau misalnya tahunnya misalnya gue salah nih. Kalau di Vietnam itu setahu gue nggak begitu jadi nasi itu kan ketika lu makan kayak di warteg lah, kita ngambil contoh warteg lah ya, yang paling nggak semua kalangan makan di warteg. Di warteg itu kalau nggak salah nasi putih aja sekarang sampai 5.000 6.000 nasi putih aja loh. Nah kalau lauk ya Pak ya? Iya belum lauk tuh. Setahu gua di Vietnam itu bisa di angka 2.000 sampai 3.000. Itu kebutuhan dasar. Sekarang kalau dalam kebutuhan dasar kita ngomong, gua nggak ngomong 3 kali deh, 2 kali. Gua nggak ngomong anak kecil nih, kan tadi karena orang udah punya pendapatan kan. Sekarang gua ngomong orangnya yang udah dewasa. Sekarang begitu dia 2 kali makan nasi aja berarti kan 10.000. Sedangkan di Vietnam anggap tengah-tengah lah 2.500-nya, dia cuma 5.000. Nah perbedaan yang signifikan itu ya makanya wajar kalau misalnya lu di Vietnam gaji 3.500.000 sampai 4 juta bisa bertahan hidup. Bensin juga mungkin nggak semahal di sini gitu. Ya itulah, gue kadang-kadang memang susahnya udah mereka satpam ini misalnya dapat nggak sesuai dengan porsinya, terus bukan kerjaannya juga mungkin juga bejibun. Tapi kan ada juga satpam yang malas. Ya kita nggak ngomong satpam yang malas ya, maksudnya ini kan sesuai dengan standar aja, sesuai dengan porsinya. Makanya kalau sampai sekarang ngomongin Vietnam, lo serem nggak sih? Maksudnya pabrik-pabrik sekarang udah pada pindah ke Vietnam. Iya makanya sebenarnya gue Abu Dhabi nih kalau bisa kirim tenaga kerja security ke sana kan keren ya. Ke Vietnam. Iyalah, siapa tahu. Gue mau spill boleh nggak sih? Boleh lah. Jadi kan gue bukan salah satu ya, gue emang kabit luar negeri di Abu Dhabi. Kemarin kita kedatangan dari Jepang, Pak. Di Jepang lo tau sendiri lah, itu kayak supir bis untuk pekerja kantornya kan memang sudah bukan orang Jepang sendiri gitu. Jadi mereka datang ke sini untuk survei, Pak. Dalam 2 tahun ke depan, gue spill aja. Survei doang. Bagaimana sih kesiapan kita untuk mengirimkan jasa satpam ke sana gitu. Tapi dalam 2 tahun ke depan, ya ini harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Bagaimana dari Abu Dhabi sendiri kesiapannya dan persiapannya apa untuk dalam 2 tahun ke depan, apa yang mesti kita siapin sehingga kita bisa mengirimkan jasa satpam ke Jepang nanti gitu. Tapi gue yakin sih kalau misalnya kayak di Abu Dhabi ini kan, jadi memang mungkin banyak orang yang masih belum tahu atau tahu dulu deh atau masih belum gitu. Kenapa namanya Abu Dhabi? Abu Dhabi itu singkatan, nggak ada hubungannya sama Abu Janda gitu. Jadi memang dia tuh asosiasi badan usaha gitu kan. Nah, tapi khusus di jasa pengamanan, banyak orang karena memang ya mungkin banyak orang yang belum kenal gitu. Dan menurut gua memang
gue makin kesini lihat kayaknya nggak terlalu dikenal banget, tapi yang penting punya prestasi yang luar biasa. Mungkin ya salah satunya ngeberangkatin tenaga keamanan di sektor keamanan ke luar negeri gitu kan. Nggak harus jadi, nih mohon maaf nih, nggak ada melecehkan salah satu profesi atau pekerjaan nih, misalnya nggak ada salah satu. Misalnya mohon maaf sekali lagi, misalnya nggak hanya Indonesia dikenal sebagai penyumbang devisanya, misalnya asisten rumah tangga, misalnya ke Hong Kong atau ke Taiwan atau ke Arab Saudi gitu kan, tapi bisa juga kayak kita nih misalnya ke Jepang gitu kan, atau ke Vietnam karena udah banyak pabrik kan, pasti butuh jasa pengamanan lah atau jasa keamanannya gitu kan. Nah, kita kemarin baru didatengin Pak dari PIKM dari Malaysia, itu juga untuk studi banding ke sini gitu. Nah itu juga kita mau mengadakan studi banding balik ke mereka, balik ke sana, dan opportunity apa yang bisa kita kerjain nih, apakah kita bisa mengirim, karena kan dari sana banyak tenaga juga yang dipakai untuk pengamanan juga bukan warga negara Malaysia loh Pak gitu. Iya, tapi gini, gue mau bilang bahwa dari segi statusnya, dari segi selebrasinya gue nggak ada masalah sama misalnya di Abu Dhabi sendiri. Tapi lu tahu nggak sih yang paling bermasalah adalah ketika pas implementasi dan pelaksanaannya. Bagaimana aplikasi sama pelaksanaannya. Oke, kita gini segala macam, kita berbicara panjang lebar dan segala macam, kita bikin. Sekarang pas begitu implementasi dan pengaplikasiannya, nah ini yang sering gua bertemu di ranah-ranah plat merah ya. Itu kadang wah, jadinya nih contoh aja. Kita punya cita-cita mulia kayak tadi, atau kita punya kebijakan dan program yang kita mau susun mulia nih. Lu mau berangkatin orang nih. Mau ke Malaysia atau mau ke Jepang. Bentar dulu. Belum selesai, ini serius nih soalnya. Serius nih. Tapi misalnya nih, oh ya udah, nanti misalnya ada biaya registrasi, ada biaya-biaya tertentu. Nanti itu akan jadi bengkak di lapangan. Nah, untuk mengurangi hal itu perlu dikaji lebih dalam dan lebih. Tapi balik lagi ke mental sih. Kalau mentalnya memang mental udah nggak curang, dia nggak bakalan. Siapapun stakeholdernya, siapapun ini. Karena gue udah paham banget tuh biasanya kayak gitu. Kayak udah nih, oke, misalnya nih ya. Oke, biaya pelatihan tersendiri nih. Kita nggak ngomong biaya pelatihan yang 3 tingkat itu, gak ada pratama, gak ada madya, gak ada utama. Kita nggak ngomong itu. Misalnya ini spesialisasi, dokter aja ada spesialisasinya, bener kan? Nah, spesialisasi kenapa dibutuhkan? Karena lu akan kerja di Jepang, ya kan? Pasti lu butuh bahasa. Yang mau nyediain siapa? Pasti hubungannya sama Abu Dhabi dong, ya kan? Disusun nih sama Abu Dhabi segala macam. Dipanggil asesornya misalnya dari Jepang atau dari Indonesia yang memang sudah bersertifikasi kan. Set, keluar nih angkanya. Ntar tuh ada aja gue juga nggak tahu yang selalu mainin hal itu. Artinya jadinya jadi jelek gitu loh. Padahal kita tuh tujuannya nggak seperti itu tujuannya, tapi jadi jelek. Nah, untuk mereduce nih, mengurangi hal-hal seperti itu tuh yang menurut gue perlu lah semua pelaku usaha gitu ya. Dan menurut gue ini yang harus jadi pemikiran juga sama-sama gitu. Mungkin ada gebrakan atau apa, karena menurut gue keren banget kalau misalnya Abu Dhabi sebagai asosiasi atau rumahnya nih para pengusaha di bidang keamanan dan bidang pengamanan ini ya, akhirnya misalnya mereka kan punya tenaga kerja, bener dong, kan seru aja gitu. Maksudnya jadi iya nggak sih, pasti jadi sesuatu yang bagus buat dunia gitu loh. Kerja di ini loh, di Arab Saudi kan juga ada tuh yang pangeran Khalid, bukan rajanya apa, anaknya Raja Salman sekarang jadi putra mahkota tuh, bukan Muhammad bin Salman, kayak gitulah. Nah itu kan dia bikin, lo tau gak sih yang dia mau bikin di sebuah kabupaten gitu, dia mau bikin tuh kayak Bumi Serpong Damai gitu. Jadi kayak Sumarekon gitu loh, tapi high tech gitu loh semuanya. Dia mau bikin tuh di dekat pantai itu ada, dia mau bikin itu. Jadi dia mau
Jadi ngerasa Arab Saudi itu ngerasa dengan minyaknya dia nggak bisa lagi bertahan sama pendapatan lewat minyaknya dia. Gitu. Jadi memang udah mulai dari tahun 2023 setahu gue. Jadi dia tuh kalau nggak salah pembangunannya tuh 10 tahun. Kan menurut gue kalau apa namanya ada tenaga kerja di bidang keamanan terus bisa di sana dan dari Indonesia punya kepelatihan yang atau iya gitu maksud gue akan jadi keren gitu. Apalagi kayak zaman sekarang menurut gue juga apa ya kadang ya gue harus bilang memang keadaannya gitu. Gue lihat di beberapa sosial media bahkan ada yang menampilkan dirinya misalnya saya seorang satpam terlatih misalnya gitu, saya Gada Pratama, saya begini. Nah dia tuh mau cari perusahaan tuh susah, dapat nih mereka bekerja, ada aja nanti tuh masalahnya, yang kontraknya yang tadinya setahun 6 bulan udah ditendang sama perusahaannya, ada yang harusnya dapat THR yang nggak dikasih, udah mana gaji segitu, aduh problem gitu, dan banyak yang nggak tahu gitu. Iya. Karena kan tapi banyak juga lah Pak yang perusahaan-perusahaan yang bonafit yang kita nggak boleh mendeskripsikan hanya yang buruk-buruk aja, benar nggak sih? Banyak banget yang sukses juga lah ya kan di BUJP ini. Enggak gini, maksudnya kan dengan adanya tayangan seperti ini sebenarnya kita mau kasih tahu bahwa di lapangan kalau yang udah baik-baik dan mereka melengkapi haknya para pekerja, di profesi satpam, para satpam itu memang bagus, pasti bagus. Tapi kan banyak juga yang terjadi ya mungkin kecurangan lah ya. Nah itu maksudnya di sini tuh lebih kayak kita tuh harus bukan garda terdepan juga. Artinya kita tuh harus aware sama hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kasihan lah di zaman yang kayak begini, orang tuh berjuang udah cari pekerjaan susah, udah gitu mereka mau kerja nih kan. Kalau satpam kan gitu kan, mau pelatihan kan bayar uang tertentu kan. Emang nggak ada masalah, mau bayar juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika apa yang jadinya haknya dia itu nggak dilakukan gitu loh. Jadi mereka hanya dituntut kewajiban doang. Nah itu menurut gua kurang pas lah gitu. Jadi memang mudah-mudahan yang menonton tayangan ini bisa nggak teredukasi, tapi paling nggak ada hal yang semacam itu, bahwa keadaan kita tuh emang bisa seperti itu. Nah makanya gue setuju misalnya, dan emang sangat pengen satpam yang kayak tadi ibu bilang ke Jepang, wah keren banget sih, pasti keren banget. Terus tadi ke Saudi gitu, di project-project tertentu gitu kan, itu keren banget. Atau ke Vietnam tadi yang gue bilang pabriknya banyak, kan bisa jadi pelaku yang dalam industrinya tapi di bagian sisi security-nya lah gitu. Ya kita terus berusaha Pak, dari bidang luar negeri juga terus melakukan pendekatan, mungkin hanya perlu nanti terus ditindaklanjuti. Bagaimana actionnya, apakah ke Menaker ya kan, ke bagian Menteri Ketenagakerjaan terusnya ya kan tentang ini. Jadi it has to be continue, harus diteruskan lagi gitu pembicaraannya. Oke, paling saat ini kayak gitu dulu, kita ngobrol-ngobrolnya, masih banyak lagi dunia keamanan dan jasa pengamanan tuh yang kita bahas. Mungkin dari segi pelaku usahanya juga. Nah kan tadi baru kekupas sedikit ya masalah ternyata Bu Dinda ini kan di perusahaannya lebih humanless gitu ya. Humanless gitu ya. Tapi kan ada juga nanti sisi-sisi yang mungkin bukan menarik ya, mungkin bisa bermanfaat. Nggak hanya ketakutan yang kita share di sini. Ketakutan tadi yang pemenang Nobel itu, ketakutan karena AI bakalan
mengambil alih gitu ya fungsi manusia di kehidupan ini gitu. Paling kira-kira kayak gitu karena waktunya juga udah nggak cukup Bu, baterainya udah habis. Oh, udah habis. Iya, itu ya Bu ya. Baik. Nanti ketemu lagi ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.